life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try. Perjalanan dapur impian dari kayak gini sampai jadi kayak gini butuh berapa lama sih? Berapa dana yang perlu disiapkan? Dan buat teman-teman yang baru akan memulai membuat kitchen set, kayaknya perlu tonton video ini sampai habis karena ada beberapa pertimbangan yang harus kalian pikirkan di awal biar gak nyesel pasang kitchen set. Karena hal-hal ini penting tapi sering dilupain. Jangan sampai kelewatan daripada nyesel nanti. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Enara TV Channel. Ini penampakan rumah Main yang dulu. Kalau follower lama pasti udah pada tahu karena YouTube channel ini pun dibuat saat Main pindah di rumah ini. Rumah Main itu grade-nya 2 dari bawah, tipe 45, dan kondisi dapurnya itu waktu itu di dalam. Kalau buat Main dengan dana terbatas, yang wajib diduluin untuk dibenerin adalah dapur. Karena dapur itu memegang peranan penting untuk mood di rumah ya. Makanya dapur jadi prioritas utama yang akan direnovasi karena Main duitnya juga nggak banyak. Jadi makanya sistemnya pun yang diambil adalah rumah tumbuh, pembangunan secara bertahap. Dan berharap proses yang cepat, semuanya nggak ada yang instan. Main pun merubah dari kondisi rumah lama, dapur lama ya, ke dapur yang seperti sekarang ini. Itu sekarang Raja udah usianya udah masuk 5 tahun. Kelas 5. Jadi otomatis hampir 5 tahun Main berproses untuk dapur. Itu juga semua nggak diserahin ke tukang, banyak kok yang main makeover kecil-kecilan sendiri. Itu kalau mau lihat, cek aja di video-video sebelumnya, ada semuanya lengkap bagaimana proses dapur ini berproses dari benar-benar nol sampai jadi seperti ini sekarang. Udah ngerasain pindahan rumah, udah pasti tahu kan, ketika kita serah terima kunci, kita tuh nggak langsung pindah. Bahkan saking buat nyewa truk, buat pindahan aja kita nggak bisa, pinjem mobil kakak bolak-balik untuk barang-barang yang bisa diangkut, biar meminimalis ngangkut barang. Jadi terakhir itu cuma barang-barang gede yang kita nyewa kolbak, itu juga tetangga, tukang toge. Makanya untuk momen pindah aja kita penuh perjuangan, karena ya memang diduluin dulu untuk renovasi ya. Dipungkiri nih, memang bener fakta, meskipun ini menyakitkan ya. Namanya renovasi itu enak ketika nggak ada kita di situ. Karena namanya renovasi itu debu, berhamburan, dan lain sebagainya. Itu kondisi yang ideal. Tapi ekonomi kita kadang nggak ideal ya. Idealnya memang kita ngebangun ketika kita nggak di situ. Karena nggak kena debu-debu dan lain sebagainya. Karena kalau kita udah tempatin, PR luar biasa untuk ngeberesin itu semua. Makanya buat teman-teman yang baru mau mulai renovasi, coba ambil dari pelajaran dari Main. Coba dirancang keuangan, kalahin dulu kebutuhan yang lain, tekin renovasi sebelum kita pindahan. Alhamdulillah udah bisa berjalan untuk kebutuhan-kebutuhan item yang memang kita butuhkan. Renovasi pertama yaitu Main itu area belakang. Jadi Main itu bikin dapur, kamar mandi dalam, kamar utama diperbesar, dan laundry room. Itu udah lebih dari cukup, selebihnya nanti menyusul. Nah, item-item itu yang sangat dibutuhkan, perkiraannya kita bisa renovasi kembali paling cepat 2 tahun ke depan. Karena yang namanya hidup kan kita nggak hanya mikirin renovasi aja ya, harus dibagi dengan kebutuhan anak, sekolah, kita makan setiap hari, terus listrik, orang tua, dan lain sebagainya. Ini kita pun membuat perkiraan paling cepat 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Karena selama range waktu itu hidup kita harus aman, damai, tentram. Item-item apa nih yang mesti diduluin di awal. Dan sebisa mungkin ketika sebelum kita manggil tukang, coba cicil barang-barang yang memang dibutuhkan. Kalau Main itu karena memang udah tahu nih mau bangun area dapurnya, makanya sebelum manggil tukang, Main tuh udah nyicil keran. Karena kan renovasi itu sebisa mungkin ya impian kita terwujud. Jangan sampai renovasi kita nggak ngerti apa-apa, nyesel ya cuman buang-buang tenaga, buang-buang uang. Main itu pertama beli adalah keran, wastafel, dan kompor tanam. Karena itu pasti melibatkan tukang, kita nggak bisa masang sendiri. Aja tiap bulan. Nanti jadi kalau sebelum pindahan itu barang udah ada. Sebelum tukang ada, kita udah ada. Jadi ukurannya pun bisa sesuai tepat dan kita pun jadi lebih ringan ya. Karena ketika renovasi berjalan hanya mikirin bahan bangunan dan bayar tukang aja. Pecah energi, pecah tenaga.
biar semuanya kelaksana, karena lagi dan lagi ilmu tahu diri itu penting. Kita bukan siapa-siapa, kita harus yang memikirkan dengan detail karena tidak ada kaki yang terkuat selain diri kita sendiri. Siapkan dana minimal 30% ketika proses membangun karena pasti over budget dari perkiraan. Jangan sampai kelimpungan. Benar, bahagia itu bukan hanya uang, tapi apa-apa butuh uang. Makanya atur dengan benar uang yang ada. Tuhan tidak menyelesaikan masalah, tapi coba berpikir solusi bagaimana supaya ini cukup memenuhi kebutuhan kita. Enggak, rasanya udah bisa bayar tukang, selesai semua, tapi ini belum final. Karena kita selesai dengan satu tukang ini, bahkan sampai pintu belakang ini pun main masih kosong, dan itu sekitar 2-3 bulan benar-benar kosong. Namanya semua memulai dari nol ya, mesti sabar. Makanya setelah ini pun kita nggak langsung pindah, selain memang nggak ada dana untuk pindahan, plus memang area belakang itu belum ada pintunya sama sekali. Mungkin ada yang ngomong, kenapa nggak ditembok aja dikasih pintu kecil? Itu bukan impian kita. Lagi-lagi coba konsepkan kalau renovasi itu memang membuat rumah impian kita. Apa-apa prosesnya lama, yang penting puas. Memang ini yang kita cari, memang ini yang kita mau, ya memang harus disabarin. Menikmati untuk semua prosesnya, yang penting puas. Di awal dikonsepkan memang area belakang ini pengen nanti pintu kaca, tapi nge-search harga-harganya itu plus ngecek juga di tukang-tukang samping, sekitar 18 juta. Wow, dapat uang dari mana lagi ini karena dananya besar. Oh ya, untuk dana renovasi tahap pertama, Main menghabiskan dana sekitar 75 jutaan. Uang habis, tabungan gak ada, minus anak baru masuk sekolah, dan gak ngerti lagi dia mesti gimana. Sampai akhirnya Main dapat rejeki. Pekerjaan pertama Main sebagai konten kreator karena Main dihubungi oleh TikTok Indonesia dan ternyata gak nyangka dapat kontrak eksklusif dari TikTok. Kenapa TikTok menghubungi? Karena Main kan nggak punya akun TikTok pertama. Terus Main nggak mau yang bikin konten joget-joget. Ternyata dia memang mencari influencer positif dan dia mau Main buat konten tentang DIY, yaitu mengolah limbah rumah tangga jadi barang item home decor yang berguna. Alhamdulillah tuh, dari pekerjaan itu Main dikontrak untuk buat 20 video dan hasilnya bisa membeli pintu kaca taman belakang. Alhamdulillah. Bener ya? Sempat menyaksikan rejeki, tapi ternyata rejeki itu luas, seluas prasangka baik kita. Kalau rejeki itu bisa datang dari pintu manapun yang nggak pernah kita sangka. Jadi, jangan pernah berburuk sangka tentang rejeki. Rejeki nggak ada yang tahu, urusan kita hanya berusaha karena hasil bukan hak kita untuk memikirkan itu. Kerjaan dari TikTok itu termasuk keajaiban dalam hidup Main. Karena Main itu benar-benar gak nyangka, Main ngerasa bukan siapa-siapa, follower Main masih sedikit, handphone pun masih biasa, dan jangan ngira Main bakal tapping di rumah baru, enggak. Karena kan Main belum pindahan. Semua konten itu ada kalau kalian mau cek di TikTok Main, @bloginara, itu konten-konten DIY Main. Main tapping semua di rumah lama di Ciledug karena kita belum mampu untuk pindahan. Nah, tepatnya di dapur ini Main banyak banget tapping kegiatan di sini sampai akhirnya kontrak selesai. Main dapat bayaran dan Main langsung bikin pintu belakang. Selesai pintu belakang baru kita memikirkan untuk dana pindahan. Karena dana pindahan juga ya tetap butuh dana ya, mau sekecil apapun tetap butuh uang. Sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa pindahan. Berkali-kali minjem mobil kakak. Mobil kakak itu mobil kecil juga Karimun buat bolak-balik mindahan barang yang bisa diangkut, kayak baju, piring, dan lain sebagainya. Sampai hari H kita nyewa kolbak tetangga, tukang toge, biar dapat harga lebih murah. Kita nggak pakai jasa pindahan, mindahin barang-barang yang gede kayak lemari, kulkas, tempat tidur, dan cukup satu kali jalan gitu. Karena kan kalau berkali-kali kena biaya lagi ya. Dan jangan harap ada kata rumah baru, perabotan baru. Tentu tidak, karena kita untuk pindah aja udah alhamdulillah. Kita pakai semua barang-barang yang lama dari rumah lama. Kulkas, lemari, gantungan, bahkan kabin, itu kabin dari rumah lama. Semuanya pindahan. Bersyukur kami memang dulu itu perabotan banyak dari besi. Jadi di bawah pindahan itu masih aman. Yang baru mungkin cuma sink, bak cuci piring, terus kompor, dan keran ya. Selebihnya barang lama dan bawah ini masih menggunakan tongkat ajaib untuk menutup area aibnya. Ini pun jalan rezeki Main ya, gak nyangka keberadaan tongkat ajaib yang buat Main solusi ternyata banyak masalah yang sama, belum bisa bikin kitchen set,
nutup area dapur biar enak dilihat, karena kalau dapur rapi tetap jadi mood booster kita. Dan Main juga ngejualin untuk tongkat ajaibnya itu dulu. Nggak disangka jalan rezeki lagi-lagi ya. Solusi Main ternyata mendatangkan solusi juga untuk orang lain. Sempat Main jualan tongkat ajaib gara-gara itu juga. Nggak disangka jalan rezekinya. Itu memang benar-benar perlahan diniatkan, apalagi nih yang mesti direnovasi. Ada target, tapi nggak ngoyo. Artinya gini, kita menetapkan target apa ya di tahun ini. Hidup penuh target, tapi dibarengi juga dengan rasa syukur. Urusan kita lagi-lagi memaksimalkan usaha yang ada. Dengan adanya target, bikin kita terpacu untuk maksimal berusaha. Tapi after kita udah maksimal berusaha, didatangkan rasa ikhlas. Terserah Allah deh, kadang memang rencana manusia itu kan belum tentu yang terbaik ya. Banyak kok rancangan kita yang bergeser, ya udah diikhlaskan. Jadi kalau udah berusaha, datangnya ikhlas saja. Mau gimana sih? Mau gimana? Tuhan menentukan mana yang terbaik. Tapi Main patokin, kalau toh tidak sesuai dengan rencana, kita tuh nggak bisa diem nunggu nasib. Apa yang bisa kita kerjain? Makanya Main tetap ngoprek, beberes sendiri sama Pak suami sampai akhirnya jadi dapur yang kayak sekarang ini. Rumah ini berproses hampir 5 tahun, dari yang benar-benar kosong sampai jadi yang seperti ini. Ada perpaduan kerjaan tukang dan ada perpaduan juga Main makeover sendiri. Proses yang nggak sebentar, harus dibarengi dengan sabar dan terus berusaha juga berdoa. Dan sampai akhirnya Main memutuskan untuk pasang kitchen set itu di tahun ketiga lewat ya, dan sekarang itu hampir 2 tahun Main pasang kitchen set. Nah, Main mau share nih beberapa pengalaman Main. Ini memang berdasarkan pengalaman Main, jadi pengalaman setiap orang berbeda, karena ini efeknya fatal. Kitchen set itu nggak sesimpel itu, banyak hal-hal yang perlu dipikirin, efek dan resiko-resikonya, makanya wajib diperhitungkan dari awal. Mudah-mudahan sih ini sangat membantu. Pertimbangan apa yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih kitchen set sebelum kita memutuskan pasang kitchen set, karena banyak juga yang memasang kitchen set itu gagal. Pasang kitchen set itu mahal, sayang kalau gagal. Lagi dan lagi uang itu kan berharga banget ya. Nah, makanya tonton video sampai habis ya. Untuk yang baru bergabung, salam kenal dengan Main. Jangan lupa subscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Jadi judulnya hari ini kita room tour, sekalian Main berbagi apa dan apa tentang dapur ya. Gak perlu berlama-lama, kita mulai dari sebelah kiri dulu ini. Di sebelah sini ini Main taruh, sebenarnya ini bukan lemari. Ini adalah headboard atau bagian sandaran tempat tidur. Main beli di Asis IKEA. Karena pertimbangannya Asis itu barangnya murah dan IKEA udah pasti jaminan. Tapi ternyata kan memang Main belum butuh sebenarnya, tapi karena kualitasnya Main suka, Main beli dan akhirnya ternyata bisa difungsikan di sini. Lemari bawah itu yang merupakan headboard tempat tidur seharusnya. Makeover dikasih ini kisi-kisi PVC. Prosesnya tuh ada di video-video sebelumnya ya. Dan ini tempat piring-piring biasanya Main kalau nyayur itu kan ada butuh motong-motong, nah itu taruhnya di situ. Kan sebenarnya nih headboard nih tempat tidur harusnya, tapi Main taruh di dapur biar ya memang di sini buat lumayan nyimpen karena di kamar belum bisa. Bagian dalamnya ini bisa ditarik, Main naruh di sini tempat-tempat makan bekal anak. Lalu berlanjut di lemari samping, ini lemari bawaan dari rumah lama. Lagi dan lagi material besi itu recommended kalau kalian belum punya rumah pasti mendingan nyari yang besi karena mudah dibongkar pasang dan gak terlalu rusak banget serusak bahan kayu. Ini naruh aneka macam perintilan itu ya sutil, pisau dan lain sebagainya. Dan untuk ambalan-ambalan di sini Main makeover sendiri, bikin sendiri, pakai barang-barang yang ada aja di rumah. Prosesnya juga ada, dicek aja di video sebelumnya itu ada. Ini proses makeover itu pasti Main update di YouTube channel Main, silahkan di scroll itu ada banyak. Nah di lemari ini, di rak ini nih ya, ini juga barang lama. Main buat naruh cobek, terus steamer botol susu, dan di sini
toples kebutuhan ya, biar nggak terlalu jember banget, makanya ditaruh lagi di dalam box. Dan boxnya ini adalah isinya sembako. Kalian kalau berpikir kitchen set itu jadi nambah ruang, enggak. Ternyata memang ruang dari kitchen set itu enggak sebesar yang dikira. Tetap aja memang, karena awalnya Main termasuk yang berpikir, wah ada kitchen set nanti banyak nih sekat penyimpanan. Dan Main termasuk yang barang-barangnya dikit loh, karena Main jarang membeli barang. Piring aja Main beli ketika awal nikah, nggak beli-beli lagi. Ternyata tetap kurang. Nah, lagi-lagi kan kepotong tuh jarak-jarak ya, kayu-kayunya lagi. Nah, ini alat-alat untuk perbentuan anak. Lalu ada termos, ada ketel. Nah, ini dia nih. Ambalan ini lumayan. Kenapa dibikin oven space? Karena kita masang kitchen setnya itu cuman emang segaris dapur. 3 meter di bawah, 3 meter ke atas. Itu juga udah lumayan nyedot dana yang ada. Lanjut, kita ke proses ke sebelah kanan. Nah, ini utamanya si kitchen setnya ya. Menggunakan tukang hanya murni pemasangan kitchen set, selebihnya untuk ornamen dekorasi Main masih menggunakan barang-barang yang lama. Termasuk rak ini juga rak dari rumah lama, lalu toplesnya ini Main beli di hari-hari. Online banyak kelambi menggoda tapi nggak food grade dan kualitas plastiknya oyot-oyot. Jadi Main mendingan beli yang pasti karena Main tipikal orang yang nggak apa-apa beli mahal di awal, yang penting awet. Karena Main bukan tipe orang bosenan. Apa-apa buat Main adalah investasi. Masuk membeli barang seperlunya, makanya kualitas yang baik. Nggak apa-apa bayar mahal, yang penting sekali aja. Meja dapur Main meja beton. Ini pakai granit untuk di atasnya. Dan kelemahan meja beton kayak gini nanti akan ada masanya bakal retak di pinggir-pinggiran dari wastafel ini. Itu satu poin yang perlu kalian pertimbangkan. Karena memang kalau top table dari Abang Kitchen Set itu mahal. Jadi poin pertama, kalau kalian menggunakan granit, pilih granit yang tebal. Karena granit itu ada 2 jenis. Ada yang 1 kardus isi 2 dan ada yang 1 kardus isi 4. Biasanya kalau yang 1 kardus isi 4 penggunaannya untuk lantai atau dinding. Tapi kalau untuk top table dapur, Main saranin yang tebal 1 kardus isi 2. Itu poin mungkin pertama. Buat sebagian orang kitchen set itu nggak mahal, tapi jujur buat Main kitchen set itu mahal dan pertimbangan kita tuh cukup alot untuk akhirnya memutuskan pakai kitchen set. Boleh dibilang uang yang dikeluarkan untuk kitchen set sangat amat hati-hati. Awalnya kita menyiapkan dana untuk material itu yang finishing duko, yang HPL ini. Tapi Main tanya ke abangnya, Main coba mau tanya, bersyukurnya Main dapat tukang yang memang jujur ya. Dia menginformasikan kalau duko itu memang catnya itu kayak cat menggunakan cat mobil ya. Kelemahannya dia karena basicnya dicat agak sulit untuk dibersihkan. Lama-lama warnanya akan luntur. Sesimpel kalau kita nggak bersihin pakai HPL, cukup pakai air basah, pakai lap kering disemprot gitu udah bersih. Jadi untuk maintain jangka panjangnya agak sulit. Sedangkan kondisi Main kan masih ada anak kecil-kecil, tahu sendiri anak kecil-kecil kan ya, nggak bisa diprediksi dan udah pasti kotor. Main butuh yang perawatannya ringan. Karena beli apa-apa itu nggak cuma harus cantik di awal, kita harus memaintain kecantikan itu setidaknya berkurang tapi tidak drastis. Akhirnya Main memutuskan pakai HPL. Tapi bukan berarti HPL juga nggak ada kekurangan ya. HPL itu lapisan. Jadi kadang ya lapisan itu ngelotok. Tapi kalau ngelotok itu maksudnya ngangkat ya. Bisa kita lem lagi menggunakan lem ebon dan lain sebagainya. Yang jelas kalau keputusan ini pas buat Main. Kalau kalian harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian lagi dan lagi. Kitchen set itu ruang tertutup, jadi pastikan menggunakan lubang sirkulasi yang di bawah yang warna aluminium itu adalah lubang sirkulasi. Biar apa? Biar bagian dalam kitchen set itu nggak terlalu lembab. Ada beberapa tukang kitchen set pakai lubang sirkulasi ini nambah biaya. Bersyukurnya Main nggak nambah biaya. Nah ini dia lubang sirkulasi. Catatan kedua, itu table meja dapur Main itu ada 2 bagian. Jadi area yang sink dan area kompor. Itu ada beton ya. Nah di sini nih sambungan kitchen set kalau abangnya nggak pinter itu dia ngeblok bikin misah. Tapi abang kitchen set ini menyatukan seakan-akan nggak ada blok tiang tengah, makanya jadi kelihatan nyatu aja. Jadi dia bikin lapisan luar. Itu hal sepele, tapi nggak semua abang kitchen set mau karena itu nambah biaya ya. Kalau Main alhamdulillah nggak ditambah untuk biayanya. Sebelum bikin kitchen set, kalau kalian memang pengen pakai meja coran kayak Main, tinggi harus diperhatikan ya.
karena tabung besar itu masuk di dalamnya dan paling enak untuk bagian tabung itu memang sliding bawah itu sistemnya tarikan. Tapi berhubung meja main itu termasuk yang sebenarnya rendah banget enggak, tapi belum kurang tingginya. Makanya kalau ditambah slidingan bawah untuk narik gas itu nggak bisa, harus plong di bawahnya dan itu jelek. Makanya dikonsepkan sebelum kalian bikin table, tingginya harus sesuai. Itu catatan nomor 3. Catatan nomor 4, area yang berhubungan dengan air itu wajib dipisah. Ini main agak nyesel, harusnya blockingannya ini ada di sini. Di area bawah wastafel, yang sebelah sono itu dibikin los. Keberadaan tembok itu memisahkan, karena main ngerasa yang berhubungan dengan air pasti ada aja masalah. Makanya biar air yang gak nyampur, karena kitchen set kalau kita udah masang kitchen set, wajib itu areanya kering. Jangan sampai basah, karena kalau udah basah, alamat masalah karena pasti memicu rayap. Makanya kalau kalian bikin meja beton, sebaiknya buat 2 blocking, area perairan dipisah deh. Dan minta sama kitchen set bikinnya ngambang dari area tanah. Tuh lihat main ada jeglogan kan ya. Karena kalau ada air atau apapun nggak langsung kena kitchen set. Karena teman-teman main banyak yang langsung ke tanah. Dan itu alamat boleh dibilang sial ya kalau kena rayap itu langsung. Karena kalau kita kayak main pernah tuh kesumbat area wastafel, banjir. Aduh udah takut minta ampun. Tapi beruntungnya main dulu pemasangan kitchen set dibikin ngambang sama abangnya. Main pun gak tahu ya. Bersyukurnya main ketemu tukang kitchen set yang bener. Jadi bener-bener banyak bersyukur ya main. Alhamdulillah sebanjirnya pun gak kena kitchen set. Karena ada tetangga main tuh yang hancur kena rayap. Karena dia areanya kena bocor ya. Lagi pantangan kitchen set itu air. Harus dibikin kering. Jangan sampai kena air. Nah, meja bar ini termasuk barang lama yang main makeover sendiri tanpa tukang. Ini awalnya meja kosong, akhirnya memang meja bar tingginya ya. Cuman main pengen bikin yang tertutup. Akhirnya main makeover dan ini baru selesai. Main itu makeover karena memang gak pakai tukang, ya dibuat santai aja. Memang pekerjaan lama, seluangnya waktu dan memang harus siap dengan konsekuensi ya rumah kadang-kadang berantakan. Kalau kalian mau tahu untuk proses makeover itu gimana, bahannya apa, prosesnya gimana, cek aja di video sebelumnya ada. Ini atasnya main pakai granit yang sama dengan di dapur karena ada sisaan. Nah, kalau kalian bikin dapur sebisa mungkin simpan serepan ya untuk jaga-jaga kalau nanti ada misalnya pecah dan lain sebagainya kalian punya serinya karena khawatirnya udah nggak beredar lagi nih. Itu main pakein di table meja bar jadi biar serentak sama nuansanya. Dan ini ada kayak kabin kecil tempat sendok-sendok dan juga persausan biar gak terlalu kelihatan. Jadi kalau ditutup tuh gak jember ya. Sebenarnya makeover itu seru, gak berat kok kalau memang kita memang sudah diniatkan ya. Karena kan semua ada resiko, apapun itu. Keputusan apapun di hidup kita ada resikonya. Makanya pahami betul resikonya baru kita bisa ringan dan happy ngejalaninnya. Terus di samping meja bar itu kulkas. Nah, ini perhatian juga ya, kulkas jangan diletakkan di samping kompor, panas dan dingin mempengaruhi untuk kompresor cara kerjanya. Dulu main gak paham dan ternyata baru paham memang gak boleh deket-deket. Pokoknya gini, ketika kalian ke IKEA ya atau toko home decor besar, itu pasti peletakan kulkas itu tidak dekat-dekat dengan kompor karena memang tidak baik. Akhirnya main memutuskan memindahkan untuk kulkasnya ini. Nah, kalau yang mau tahu histori kulkasnya, jenis apa, terus room tournya, beli di mana, itu ada juga main udah pernah post di video sebelumnya. Pindahannya dari pojok kemari. Sempat tergoda beli kulkas yang murah, tapi lagi-lagi kan dulu main kebutuhannya yang penting kulkas set by set ya. Tapi lagi dan lagi kita kalau beli apa-apa itu kan nggak mungkin kayak beli ciki. Bisa berkali-kali ya. Namanya barang mahal, kalau buat main barang mahal ngumpulinnya lama. Jadi perlu dipikirkan sampai pemilihan merek pun harus diperhatikan, purna jualnya, apalagi ini elektronik ya. Biar kita nanti gampang kalau ada kendala, kerusakan, spare partnya gimana, itu perlu diperhatikan. Karena memang rata-rata mayoritas barang di rumah main itu umurnya puluhan tahun, pakainya dalam term waktu yang lama dan main sangat berdoa semoga awet ketika membeli. Kalian kalau butuh referensi dicek aja di video sebelumnya ya. Karena kulkasnya lokasinya di samping wastafel, makanya kita letakkan nih anduk buat lap-lap. Dan ini ada anduk cuci tangan ya, buat ngeringin. Terus ini juga kain lap, kalau mau buat bersih-bersih, beberes. Lucu ya bentuknya. Main beli di Informa atau S Hardware. Pokoknya disitulah kalian bisa nemuin barang lucu. Pokoknya main mah suka yang pink-pink. Oh iya, untuk lampu main bikin sendiri ya. Untuk lampu ini bikin sendiri, karena kalau pakai kitchen set, itu kenanya kemarin itu 250.000 per meter.
Sedangkan main 3 meter 450.000. Sedangkan kalau pasang sendiri ini modalnya under 200 kurang. Bang, kelebihannya nongol ya, kalau Abang Kitchen Set kan ditanam karena kan dia mengkonsep sebelum kayunya dibuat ya. Lagi ada plus dan minus, kalau main sih udah cukup puas. Yang penting kan ada nyalanya. Nggak peduli tuh nongolnya juga kuat. Oh iya, untuk lampu di Kitchen Set biasanya kalian suka ngeliat nggak yang strip doang pakai double tip? Itu nggak kuat, bakal melewat dan melengkung-lengkung. Kalau ini versinya kuat. Mau tahu cara pemasangannya ada di video sebelumnya. Pokoknya rajin scrolling aja, semuanya main tuangkan di sana. Recommended kuat karena ini juga di apa ya? Jadi nggak akan ngoyot-koyot dan nyalanya juga terang. Kita juga cakep karena strip ya. Nah, untuk biaya yang main keluarin, murni pemasangan kitchen set aja yang menggunakan vendor atau tukang, main ngabisin sekitar dananya 12 juta untuk kitchen set atas dan bawah, area 3 meter, bawah 3 meter atas. Finishing HPL, dan sebelum pasang kitchen set dipastikan kering dan main juga menyemprotin anti rayap ya. Harapnya semoga awet. Per meternya jadi perkiraan itu untuk kitchen set 1,7 sekian, anggap aja 1,8 ya. Kalau Duko itu kena 2,6. Juga yang tipe kombinasi tuh, jadi kombinasi HPL dengan Duko itu kenanya kemarin main 2,3, tapi main pakai yang full HPL, ngebersihinnya ini super gampang banget. Kalau yang punya anak kecil main rekomendasiin sih bener HPL ya. Walaupun ada beberapa bagian yang mangap ya, tinggal dilem lagi pakai lem ibon. Karena lagi dan lagi semua itu pasti ada plus dan minus, nggak mungkin plus semua. Kalau kalian mau yang full anti rayap, ada yang bahan aluminium, cuman tampilannya nggak terlalu cantik. Ada juga yang bahannya memang grade-nya bagus banget. Kata abangnya itu sekitar 6 jutaan per meternya, entah apa namanya. Lagi-lagi sesuaikan aja dengan dana yang ada. Nah, itu dia sharing dan tips berdasarkan pengalaman Maiin. Lagi-lagi pengalaman setiap orang berbeda. Untuk hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di komen, like dan share supaya bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.